Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 27 Maret 2023 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu pencinta Fresh Juice, ketemu lagi kita pada hari yang indah ini. Di Jakarta cukup cerah, sedikit mendung, cuaca enak sekali. Bersyukur pada Tuhan. Nah, hari ini kita akan renungkan perikop yang sangat bagus, yaitu dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Dalam masa prapaskah ini. Untuk itu kita bacakan dulu perikop ini. Ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau berbicara soal dosa zina itu sudah dari zaman dulu rupanya ya. Ingat, umat Israel banyak sekali tidak bisa masuk Kanaan karena salah satu dosa yang mereka lakukan, dosa yang ini. 2 hari yang lalu dalam satu renungan di Bogor, saya tanya kepada teman-teman di sana, yang banyak berzina pria apa wanita sih? Mereka mulai berpikir, ada orang yang jujur yang pria berkata, pria lebih banyak. Ada yang wanita bilang, ya mungkin hampir sama katanya. Kemudian saya jawab, pria itu berzina sama siapa? Wanita katanya. Berarti wanita berzina, pria berzina. Oh iya betul. Ya. Nah, dosa zina untuk orang Israel itu memang sangat hukuman mati. Matinya mati pelan-pelan. Dilempari batu, satu persatu, mulai dari punggung, kepala, perut, sampai mati. Mati pelan-pelan, serem amat ya. Nah, dalam hal ini, orang Farisi mau menjebak Yesus. Karena peraturan Musa, mereka harus dibunuh pelan-pelan begitu orang yang demikian ini, si wanita ini ya. Nah,
Dalam hal ini, Yesus sangat-sangat cerdik. Kan dikatakan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, Yesus lakukan itu. Saat itu Yesus menulis di tanah, menulis di tanah, di pasir itu ya. Saya tanya lagi pada orang Bogor, apa yang ditulis sih Yesus di tanah itu? Semua berpikir, nggak ada yang pernah tahu Yesus tulis apa. Ada yang tahu? Menyerah Pak. Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, ini bahasa Jakarta Yesus tulis. Ya, Yesus tulis apa? Ngintip nih ya. Kalau nggak ngintip, bagaimana tahu ada orang berzina itu? Ya. Tapi ini joke saja, nggak ada di kitab suci. Mulailah kita melihat dalam perikop ini, Yesus dengan bijaksananya mau meneliti satu-satu mereka. Siapa yang tidak berdosa? Yang kurang dosanya dan yang sangat ringan dosanya, mulai lempari batu. Para Farisi itu mulai berpikir, waduh, saya pernah berdosa. Minggir satu, minggir semua, meninggalkan. Yesus berkata apa pada wanita itu? Ada yang hukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Tidak ada yang hukum aku. Nah, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ulang kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah berbalik dari satu arah dosa, tinggalkan dosa dan beralih 180 derajat, yang dibilang metanoia, dari gelap kepada terang, tinggalkan. Setelah mereka tinggalkan itu, mereka tinggalkan satu persatu, dia juga pulang ke rumahnya, tidak berbuat dosa. Nah, kalau ngobrol sama para pastor, saya senang sekali ngobrol para pastor. Mereka suka ada yang lucu-lucu. Dia bilang, wah saya dari Papua. Kemudian katanya pernah ada pastor yang mengalami yang lucu banget. Yaitu apa? Orang mengaku dosa kan prapaskah. Bisa juga Advent. Orang berduyun-duyun. Sakramen tobat, sakramen cinta kasih Yesus mau mengampuni, cinta kasih Bapa mau mengampuni ya. Mereka bilang, ada yang datang begitu karena 3-4 pastor berderet-deret, tidak ditulis nama pastor mana, begitu masuk, ya ampun ini pastor paroki saya, yang ini pastor tetangga ini tidak dikenal. Begitu masuk, salah masuk, dia bilang, masuk pastor paroki. Jadi mengaku dosa itu malu banget, gimana? Terpaksa saya mesti mulai aja nanti. Apa ampuni saya orang berdosa, dosa-dosa saya mencuri anjing. Bagaimana anjingnya? Sudah saya potong. Kami sudah pesta sama-sama, orang muda-mudi semua ini makan RW. Dia sambil penyesalan dia bilang, dan minta ampun pastor, anjing ini anjing pastor sendiri. Sambil dia tunduk kepada pastor pun, waduh, terhenyak dan diam sekian detik karena marah sebenarnya. Anjing kesayangannya dipotong. Ya bagaimana? Tapi pastor pasti bersikap akhirnya seperti Tuhan Yesus. Harus mengampuni. Berat itu pastor, tapi harus dia juga mengampuni. Ini lucu-lucu di Papua. Ada lagi yang bicara. Saya mencuri tali pastor. Ini di pengakuan lain. Saya mencuri tali. Tali apa itu? Tali dari plastik. Oh ya, 2 meter. Aduh, pastor pikir ini dalam hati pastor. Ini orang lagi antre panjang sekali. Kok curi 2 meter tali aja minta ampun. Aduh. Ya terus bagaimana?
Ya saya curi tali 2 meter itu, tapi apa tapinya? Cepat saja. Maksudnya ini banyak yang ngantri. Cepat saja. Ada ujungnya. Ya, tali ada ujungnya. Cepat saja, cepat. Ujungnya ada sapi. Oh, kamu curi sapi, bukan curi talinya. Itu sapi ada talinya yang kamu curi. Nah, jadi suka lucu-lucu orang dalam tobat. Tapi yang penting, tobat yang sesungguhnya. Yesus mau kita berbalik dari gelap kepada terang. Berbalik 180 derajat dari gelap kepada terang. Jangan 360 derajat balik lagi. Ya, jadi ingat yang Yesus mau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa. Tobat kita yang sesungguhnya yaitu untuk tidak kembali pada dosa itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya bagaimana tobat saya? Terus terang saya dulu banyak datang ke dukun. Saya tinggalkan semua itu karena rupanya itu tipu daya iblis saja. Saya tinggalkan kuasa kegelapan itu semua. Saya tinggalkan itu, minta ampun pada Tuhan. Dan ingat, kalau Anda masih ada yang seperti saya dalam kuasa kegelapan, waktu itu tidak ada tenang dalam hati, tidak ada damai, tidak ada ketenangan, kelegaan dalam hati. Karena selalu ada kehangatan, hangat yang palsu, hangat yang mau berbuat dosa. Oleh karena itu, saya minta ampun pada Tuhan. Saya tinggalkan, jimat-jimat saya buang semua. Padahal ada yang mahal, ada yang murah, buang semua. Tinggalkan. Sekali lagi, yang pernah seperti saya, tinggalkan dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Sahabat-sahabat sekalian, Tuhan Yesus membenci, sangat membenci dosa. Tapi dia mencintai, dia mengasihi orang berdosa. Dengan kasihnya, kasih agape. Kasih walaupun manusia itu berdosa, tetap dia mencintainya. Dia mengasihinya. Bahkan datang dan mengampuninya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kesempatan yang akan datang. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 27 Maret 2023. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.